Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dike Bayu Artasena dengan NIM 112000269, Program Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan Kelompok 8. Latar belakang. Pakaian adalah kebutuhan pokok masyarakat selain makanan dan tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian dikarenakan untuk melindungi dan menutupi dirinya. We Outfit ingin menciptakan pakaian yang mengikuti tren dan memiliki ciri khas tersendiri. Rumusan masalahnya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, bagaimana memproduksi pakaian agar tetap mengikuti tren dan berciri khas. Yang kedua, bagaimana mempromosikan dan mengembangkan produk tersebut. Yang ketiga, bagaimana bersaing usaha di bidang yang sama dan mengikuti permintaan yang ada. Tujuannya yang pertama adalah mengupdate desain baju agar tidak tertinggal oleh tren dan menjauhkan produk dari plagiat. Yang kedua, mencari berbagai macam aplikasi terpopuler dan influencer. Yang ketiga, mencari hal baru untuk produk kita semacam iklan sehingga para investor tertarik pada perusahaan kami. Yang keempat, luaran. Pertama, menghasilkan produk anti-mainstream sehingga mampu menghasilkan profit. Yang kedua, mengenalkan produk kami kepada masyarakat sehingga bisa menarik investor. Yang ketiga, menarik para investor sehingga perusahaan kami mampu bersaing dengan perusahaan besar dan memperoleh profit lebih tinggi. Yang kelima, kegunaan program. Satu, mengembangkan kreativitas mahasiswa. Yang kedua, menciptakan peluang usaha bagi mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan produk di bidang pakaian. Yang keempat, mengenalkan produk kami kepada masyarakat. Yang kelima, menginspirasi perusahaan besar. Gambaran usaha atau usaha di bidang fashion memiliki karakteristik tersendiri dan masyarakat pun konsumtif dikarenakan semua manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Kreativitas untuk membuat produk lebih menarik cukup sulit dikarenakan setiap konsumen memiliki permintaan yang berbeda. Usaha atau bisnis We Outfit memiliki prinsip pakaian yang kekinian atau tren dan memiliki ciri khas yang berbeda, tidak plagiat dari pesaing lainnya sehingga konsumen tidak merasa bosan dengan desain kami. Setelah menjual produk kami mempromosikan produk kami di media sosial dan menyewa influencer untuk memasarkan produk kami sehingga menarik investor dan beberapa konsumen. Kami berekspektasi tinggi kepada produk yang kami buat sehingga menarik investor untuk menginvest dana kepada kami. Oleh karena itu, We Outfit terus memberikan kreativitas kepada produknya untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Analisis peluang usaha. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunities atau peluang, yang keempat ada threats atau ancaman. Atau kekuatan. Satu, harga terjangkau sehingga siapapun mampu membeli produk yang kami tawarkan. Dua, bahan kualitas yang baik dan desain yang kekinian atau tren. Tiga, tidak plagiat produk lain atau pesaing di bidang yang sama. Empat, memiliki media sosial pribadi dan menerima pembelian online. Lima, dapat mengostumisasi desain konsumen ke produknya. Weakness atau kelemahan. Satu, modal belum relatif besar sehingga produk yang diproduksi jumlahnya sedikit. Dua, biasanya belum mampu menyediakan produk ready stocknya sehingga konsumen diharapkan menunggu untuk mendapatkan produknya. Tiga, brand produk yang kami buat belum populer atau masyarakat dikarenakan masih memiliki keterbatasan dalam modal. Opportunities atau peluang. Satu, dikarenakan permintaan pasar yang selalu ada. Kami meningkatkan kreativitas kepada produk kami. Dua, adanya sosial media dan influencer yang mempromosikan produk kami membantu pemasaran yang cepat. Tiga, menyediakan testimoni dan promosi konsumen sendiri untuk membantu membesarkan produk kami. Threat atau ancaman.
Satu, munculkan pesaing baru seperti usaha di bidang yang sama. Dua, harga bahan baku yang fluktuatif. Tiga, banyak brand besar mulai menyewa influencer dengan bayaran yang tinggi, sehingga influencer yang kami sewa pun menawarkan promosinya lebih tinggi. Berikut adalah analisis keuangan usaha. Harga baju yang telah kami produksi disesuaikan dengan pengeluaran kami dengan harga jual 100.000 per pieces. Berikut himpunan modal yang telah kami keluarkan. Yang pertama ada sewa tempat dengan jumlah 3 bulan dengan harga satuan 1 juta dan total harga 3 juta. Yang kedua ada instalasi internet dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan 300.000 dan total harga 300.000. Yang ketiga biaya listrik dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan 1.500.000 dan total harga 1.500.000. Yang keempat ada kain dan bahan dengan jumlah 3 roll dengan harga satuan 1.250.000 dengan total harga 3.750.000. Yang kelima ada cat dan sablon dengan jumlah 30 kilo dengan harga satuan 75.000 dan total harga 2.225.000. Yang keenam ada film dengan harga satuan 5 pieces dengan jumlah 5 pieces dan dengan harga satuan 30.000 dan total harga 150.000. Yang ketujuh ada rakel jumlah 5 pieces satuan harganya 50.000 dengan total harga 250.000. Yang kedelapan plastik kemasan dengan jumlah 300 pieces dengan harga satuan 2.000 dan total harga 600.000. Yang kesembilan ada paper bag jumlah 300 pieces harga satuan 2.000 total harga 600.000. Yang ke-10 biaya influencer jumlah 10 endorse dengan harga satuan 100.000 dan total harga 1 juta. Biaya lain-lain total harganya 600.000 dan total keseluruhannya adalah 14 juta. Berikut perhitungan break-even point atau BEP. 1. Asumsikan waktu berjualan 3 bulan. 2. Penjualan rata-rata 50 pieces per minggu. 3. Penjualan rata-rata per bulan 50 pieces kali 12 minggu sama dengan 600 pieces dengan harga 100.000 per pieces. Laba kotor 600 pieces dikali 100.000 sama dengan 60 juta. Laba bersih sama dengan laba kotor kurang modal awal sama dengan 60 juta dikurang 14 juta sama dengan 46 juta. Hitungan break-even point atau BEP, maka selama 3 bulan ini modal awal pembelian seperti tempat, bahan-bahan, dan biaya promosi sudah tertutup sementara dengan harga terjangkau yaitu sekitar 100.000 per paks. Kami menargetkan masyarakat umum untuk kalangan seperti remaja, pejabat, dan orang tua bisa membantu usaha kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan saya Stefani Rakasi dengan NIM 11200073. Saya akan melanjutkan ke metode pelaksanaan. Berikut tahapan pelaksanaan usaha Yaukit diantaranya adalah persiapan. Yang pertama persiapan observasi, menganalisis permintaan pasar sehingga mampu bersaing dengan produk lainnya. Persiapan desain. Persiapan desain ini kami secara matang sehingga tidak terjadi kekeliruan di produk dan sulit untuk ditiru pesaing lain. Persiapan bahan. Setelah menentukan konsep desain, selanjutnya mencari bahan pakaian dengan perpaduan yang sesuai dengan desain yang kami buat. Produk memotong dan menjahit. Pada tahapan ini kami menyerahkannya kepada ahlinya sehingga produk tersebut lebih rapi. Kami hanya memberikan gambar desain yang telah diselesaikan. Sablon dikarenakan kami memiliki alat sendiri,
Tahapan tabung dimulai dari membuat film, menghasilkan film secara scan, mulai menyabung menggunakan alat proses pengepresan. Packing atau penyemasan selanjutnya kami melipat baju lalu mempres dengan plastik kemasan lalu mengambilnya dan memasukkannya ke paper bag sehingga produk tersebut rapi dan aman. Promosi dan pemasaran. Kalian menggunakan media sosial. Promosi yang kami lakukan menggunakan aplikasi kekinian seperti Instagram, TikTok, Tokopedia, dan lain-lain. Kami selalu menyampaikan produk kami di aplikasi tersebut. Influencer. Influencer memiliki pengaruh besar untuk memperkenalkan produk kami. Mereka membantu mempromosikan produk kami lewat akunnya sendiri dan membantu kami menarik investor besar untuk mengembangkan bisnis kami. Offline toko menampilkan produk kami di toko sehingga konsumen bisa melihat dan mencoba langsung. Pelaporan. Selanjutnya, pelaporan merupakan tahapan akhir setelah tahapan produksi dan promosi. Tahap laporan berisikan data kegiatan mulai dari persiapan sampai produk itu jadi. Tahap laporan kegiatan usaha untuk mengetahui laba yang didapat lebih akurat atau sesuai. Anggaran biaya. Jenis pengeluaran, peralatan penunjang biaya 2 juta. 2. Bahan habis pakai biayanya 1 juta. 3. Perjalanan biaya 400. 4. Biaya lain-lain biaya 1 juta. 5. Influencer 600. Total biaya 5 juta. Jadwal kegiatan. Kegiatan persiapan perancangan desain bulan ke-1. Persiapan bahan baku bulan ke-1. Sewa tempat bulan ke-1. Produk barang bulan ke-1, bulan ke-2, sama bulan ke-3. Pemasaran barang dan integrasi bulan ke-1, bulan ke-2, sama bulan ke-3. Promosi brand dan produk bulan ke-1, ke-2, dan ke-3. Penyediaan donasi investor bulan ke-1, bulan ke-2, dan bulan ke-3 juga. Pembaruan dan penyerahan laporan di bulan ke-3. Tentu gambar pakaian. Ini kita cuma masukin 2 dan masih ada beberapa gambar lain. Terima kasih. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.